Sudah diambil kitab sucinya? Sudah, Pak. Kalian. Nah, oke. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Silakan dibuka ya, Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ini sudah berapa yang masuk ini? Sebentar, Pak. Injil Yohanes. 54. 55. 55, Pak. Ikutnya. Pagi. Selamat pagi, Pak Wahyu. Selamat pagi, Pak Wahyu. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, Rizky. Iya. Di Rere panas. Low. Nah. Sydney, selamat pagi. Ayo. Kita belajar. Selamat pagi, Pak Wahyu. Selamat pagi, Pak Wahyu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Wahyu. Selamat pagi, Pak Wahyu. Selamat pagi, Pak Wahyu. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Wahyu. Pagi, Pak Wahyu. Pagi, Pak Wahyu. Selamat pagi, Bu Widi. Biaran. Pagi. Ini yang mana? Rata. Selamat pagi, Suster. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Ya, semangat sehat. Pagi Suster Ata. Ya. Selamat pagi sampai pagi Suster Ata. Iya. Selamat pagi semuanya, sehat semua, ceria. Selamat pagi Suster Ata. Suster Ata. Selamat pagi. Selamat pagi Selamat pagi Suster Atan. Selamat pagi Look. Only probably chat to the teacher. He cannot write. Oke, baik anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus.
Selamat pagi semua, selamat pagi untuk suster juga dan Bapak dan Ibu guru yang pada pagi hari ini dengan penuh semangat bisa bertemu kembali di dalam kegiatan pendalaman atau merenungkan bacaan kitab suci secara bersama-sama dalam online seperti ini. Puji Tuhan bahwa pada pagi hari ini semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan semangat, dalam keadaan ceria, dan semua itu boleh kita alami karena Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita semua. Kita akan kembali membaca dan merenungkan kitab suci. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan bersama tentang Yesus sebagai sahabat bagi orang yang kehilangan. Kalau minggu lalu, ya pada Senin yang lalu, kita sudah merenungkan tentang Yesus sebagai sahabat bagi orang yang mengalami putus asa. Dan permenungan kita pada hari ini, pada pagi hari ini, kita ambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45 yang nanti akan kita dengarkan bersama-sama. Dan silakan bagi yang baru bergabung untuk membuka Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45 ini. Baik. Selama kegiatan permenungan ini yang akan kita ikuti kurang lebih selama setengah jam, Paramian berharap bahwa semua bisa mengikuti dengan baik. Jadi dalam suasana doa. Tidak ada yang melakukan kegiatan-kegiatan yang lain selain duduk tenang di hadapan laptop atau HP-mu sambil memegang kitab suci dan sambil menciptakan suasana doa agar kita sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan dalam kegiatan ini. Maka untuk itu tinggalkan semua dulu. Kegiatan-kegiatan yang lain, mungkin ada tugas yang belum selesai, tidak usah dipikirkan dulu. Tetapi kita bersama-sama mengundang Tuhan agar Tuhan hadir di dalam hati kita sehingga kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Baik anak-anak yang terkasih, mari kita memulai pertemuan ini, memulai kegiatan permenungan kitab suci ini dengan berdoa. Untuk itu Paramian minta kepada kalian semua untuk menutup matanya, lipat tangannya, mari kita ciptakan suasana doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat pagi kami ucapkan kepadamu. Karena pada pagi hari ini kami boleh menikmati hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Pada kesempatan ini, kami anak-anak-Mu datang padamu untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda-Mu. Semoga Roh Kudus-Mu Engkau utus di dalam hati kami, agar kami mampu memahami sabda yang Engkau sampaikan kepada kami. Sertailah kami dalam kegiatan permenungan
sabdamu ini. Semoga kami bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, bisa menghayati sabdamu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami sampaikan kepadamu sebab Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suster, Bapak dan Ibu dan juga orang tua yang pada pagi hari ini juga beserta anak-anak yang mengikuti pendalaman kitab suci bersama ini. Terima kasih karena semua sudah mau bergabung, semua sudah dengan penuh semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Tadi Pak Damian sudah menyampaikan mengenai tema permenungan kita pada pagi hari ini, yaitu tentang Yesus, sahabat bagi orang yang kehilangan. Dan tentu kita semua pernah mengalami kehilangan. Ya. Kehilangan itu ya macam-macam, bisa kehilangan uang, bisa kehilangan hal-hal yang kita cintai, barang-barang berharga, bisa kehilangan yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Ya mungkin keluarga, sahabat, teman, ya, dan lain-lain. Ya, pada intinya bahwa kita semua pernah mengalami yang namanya kehilangan. Pada hari ini, Tuhan Yesus datang ke hadapan kita untuk memberikan semangat bagi kita yang mengalami kehilangan, sehingga kita tidak merasa sendirian, sehingga kita tidak merasa bahwa kehilangan itu membuat kita tidak memiliki harapan di dalam kehidupan ini. Untuk itu, mari kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang kita baca dari Injil Yohanes. Pada ulangi Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45. Perhatian ulangi sekali lagi Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45. Saya persilakan Miss Rose atau Miss Fatma untuk membacakan teks ini dengan suara yang keras, perlahan, dan sangat jelas. Silakan Miss Rose atau Miss Fatma. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Maria, Marta, dan kakaknya Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada.
Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seseorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkannya dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka tidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Maria dan Marta untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadanya segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Dilanjutkan, Miss Fatma. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya, Maria, dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau.
Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka maskulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masyulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Miss Rose dan Miss Fatma yang sudah membacakan teks ini dengan sangat baik. Selanjutnya, Pak Damian mengajak kalian semua untuk hening sejenak
meresapkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengar. Dan kalian minta silakan kalian mengingat satu atau dua kata atau kalimat dari bacaan tadi untuk menjadikan kata-kata itu sebagai pemberi semangat dalam hidupmu, terkhusus dalam permenungan untuk 1 minggu ke depan. Dan untuk itu, pada Mian persilakan untuk hening sejenak sambil mengingat-ingat sabda Tuhan 1-2 kata, dan simpanlah dalam hatimu, renungkanlah sabda Tuhan itu untuk menjadi semangat dalam hidupmu untuk 1 minggu ke depan, dan kalau bisa untuk selama kehidupan kita. Untuk itu, kami minta 1 atau 2 menit. Baik anak-anak terkasih, para men berharap bahwa kalian sudah menemukan 1 atau 2 kata dari sabda Tuhan tadi yang menjadi semangatmu, untuk dijadikan semangatmu dalam 1 minggu ke depan. Tadi kita mendengarkan bacaan yang begitu panjang dari ayat 1 sampai 45. Ya, namun kita bisa dengan sabar, dengan setia untuk mendengarkan sabda Tuhan ini. Ya, karena sabda Tuhan itu memberikan kekuatan bagi kita. Tadi kisah bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal 4 hari. Ya. Tadi tema permenungan kita pada pagi hari ini adalah tentang Yesus sahabat bagi orang yang kehilangan. Dan tadi sudah Paramian katakan bahwa kita semua pasti pernah mengalami kehilangan. Dan perasaan kita ketika kita mengalami kehilangan, ya tentunya sangat sedih. Ya, sedih yang mungkin tidak bisa kita batasi, atau bahkan kesedihan yang sungguh-sungguh mendalam sehingga kita akhirnya kehilangan harapan. Akhirnya kita juga bisa menjadi putus asa karena kehilangan yang kita alami. Apalagi kehilangan itu adalah kehilangan mengenai harta yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Dan tentu harta yang sangat berharga itu yang tidak ada nilainya, yang tidak bisa ternilaikan, itu adalah keluarga kita sendiri. Kalau kita mengalami kehilangan dari salah satu anggota keluarga yang kehilangan itu tidak akan kita ketemu lagi selama hidup kita, ya tentu itu meninggalkan suatu kesedihan yang luar biasa. Situasi COVID-19 ini yang sejak tahun 2019 kita alami, itu sudah banyak menghilangkan sesuatu dalam kehidupan kita. Dan kita semua sudah menyaksikan kehilangan-kehilangan itu. Untuk orang tua, ada yang kehilangan pekerjaan, kehilangan harapan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kita sebagai anak-anak, di tengah situasi COVID-19 ini, banyak juga kita mengalami kehilangan. Kita kehilangan
teman bermain di sekolah. Kita kehilangan keceriaan, kegembiraan bersama dengan teman-teman kita. Kita kehilangan persiapan masa depan kita. Bagaimana kita bisa belajar dengan teman-teman di sekolah. Dan masih banyak kehilangan-kehilangan lainnya yang membuat kita tentunya sangat merasa sedih. Yang membuat kita bisa jatuh pada putus asa. Tidak ada lagi harapan. Nah, tadi di dalam bacaan kitab suci tadi, Yesus datang memberikan penghiburan, memberikan harapan, memberikan semangat untuk Marta dan Maria yang kehilangan saudaranya yaitu Lazarus. Dan Yesus sangat peduli dengan kesedihan mereka. Dan Yesus sendiri juga sangat sedih dengan kepergian atau kehilangan Lazarus tadi. Oleh karena itulah sampai Yesus juga menangis. Ya, ini sebagai suatu tanda bahwa Lazarus sebagai sahabatnya itu memang benar-benar sangat membuat hati Tuhan Yesus itu sedih dengan kepergiannya, dengan meninggalnya. Ya, namun kemudian Yesus memberikan semangat ya kepada saudara-saudari Lazarus tadi, yaitu dengan membangkitkan Lazarus. Yesus mengajak kita dalam kisah ini supaya kita selalu percaya. Di dalam bacaan tadi, Yesus juga mengatakan untuk belajar percaya. Belajar percaya, tentu kita adalah percaya kepada Yesus yang paling utama, sehingga apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, ya, meskipun itu adalah suatu kehilangan yang membuat hati kita sangat sedih, sangat hancur, tidak memiliki harapan, tetapi hanya di dalam Yesuslah kita bisa menemukan segala-galanya. Di dalam Yesuslah kita tidak pernah mengalami suatu kehilangan. Oleh karena itulah, datanglah selalu kepada Tuhan Yesus, supaya kita selalu diberikan kekuatan, diberikan semangat, diberikan harapan, diberikan penghiburan. Anak-anak yang terkasih, semoga permenungan kita pada pagi hari ini dapat membuat kita tetap semangat di dalam kehidupan kita, tetap percaya bahwa Yesus selalu menemani perjalanan hidup kita. Selanjutnya, kembali pada mengajak kalian untuk hening sejenak, kita menyampaikan doa-doa kita ke hadapan Tuhan Yesus. Untuk itu, silakan kembali mengambil sikap berdoa yang baik, lipat tangannya dan tutup matanya. Silakan berdoa di dalam hatimu. Mohonlah sesuatu kepada Tuhan Yesus, apapun itu. Terutama bagi kita yang mengalami kehilangan, silakan doakanlah agar kita tidak merasa terus bersedih, terus mengalami suasana yang tidak pasti, terus mengalami suatu hal yang membuat kita tidak memiliki harapan di dalam kehidupan ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini, kami secara khusus berdoa untuk mereka yang telah mendahului kami, orang tua, sahabat, teman, kakek, nenek, atau siapapun yang telah Engkau panggil dan telah mendahului kami. Berikanlah mereka kebahagiaan kekal, dan bagi kami, semoga Engkau senantiasa datang menghibur kami, memberikan kami semangat dalam
kehidupan kami, dan semoga kami tetap percaya bahwa Engkau sendirilah yang memberikan penghiburan satu-satunya dalam kehidupan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita juga berdoa untuk orang-orang yang karena COVID-19 ini mereka kehilangan pekerjaan. Tuhan Yesus, berikanlah saudara dan saudari kami pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga persembahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, anak-anak kami yang pada kesempatan ini dengan penuh kesetiaan, dengan tekun untuk membenarkan sabda-Mu. Semoga Engkau senantiasa memberkati mereka, menyertai mereka, memberikan mereka semangat di dalam belajar untuk mempersiapkan masa depan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, juga kami mohon kepadamu, berikanlah kami semua kesehatan, jauhkanlah kami dari sakit dan penyakit, terutama juga dari virus corona yang saat ini masih menjadi ketakutan bagi kami semua. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan doa-doa kita pada pagi hari ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Engkau telah menguatkan kami dengan sabda-Mu. Engkau datang menghibur saudara-saudari Lazarus dan membangkitkan Lazarus. Dan dengan kisah ini Engkau menguatkan kami dalam rasa kehilangan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Semoga kami tetap percaya bahwa Engkaulah yang senantiasa memberikan kami penghiburan, memberikan kami kekuatan. Berkatilah seluruh usaha kami, seluruh niat kami, seluruh kegiatan kami, dan semoga kami semua tetap datang kepadamu untuk senantiasa berpasrah akan segala apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu sebab Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan senantiasa beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah Bapa di surga memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang terkasih, terima kasih semua sudah mengikuti permenungan ini. Dan kita akan melanjutkan permenungan pada pertemuan ketiga itu pada hari Senin depan. Ya. Dan setiap hari Senin selama bulan September ini kita isi dengan permenungan kitab suci secara bersama-sama. Ya. Selamat pagi untuk kita semua sekali lagi. Terima kasih dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan juga jangan lupa untuk tetap selalu berdoa. Ya. Tuhan memberkati kita semua. Silakan mungkin suster ada sesuatu yang mau disampaikan untuk anak-anak 1-2 menit.
Siman. Ya, terima kasih Pak Damian untuk hari ini. Anak-anak tetap semangat. Semoga dengan pertemuan yang kedua ini, anak-anak tetap dibangkitkan seperti Yesus membangkitkan Lazarus. Anak-anak bangkit semangatnya dalam belajar walaupun online. Ya, sukses selalu dan kita bersama-sama sebentar lagi akan menghadapi bersama PTS, kemudian juga Hari Pelindung Sekolah. Sukses selalu anak-anak ya, bersama Bapak, Ibu, orang tua murid yang sungguh-sungguh setia mendampingi anak-anak bersama Bapak, Ibu guru. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati. Halo, terima kasih semuanya. Ya, sekarang boleh dimatikan dan kembali belajar seperti biasa. Bye-bye.